Padahal Singapura. Nah, saya berangkat dari premis bahwa kalau kita bisa memanfaatkan perjanjian kemitraan ekonomi ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam orang, saya pikir ini akan membantu kita meningkatkan nilai tambah Indonesia dan juga sekaligus meningkatkan daya saing. Kalau kita lihat di bagian aneks 10 di EPA, barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pernah membacanya. Mungkin di slide berikutnya. Slide ini membahas beberapa hal dengan judul Specific Commitment for the Movement of Natural Persons. Di bagian 1, part 1, Specific Commitments of Japan, kita lihat mencakup tentang profesi jasa, mencakup juga tentang karyawan, mencakup juga tentang perawat dan investor, dan juga pemindahan karyawan antar negara. Yang dimaksud dengan profesi jasa di sini adalah akuntan, pengacara, ahli pajak. Yang dimaksud dengan karyawan adalah karyawan teknis dan non teknis. Sementara di perawat, saya pikir ini yang menjadi seolah-olah menjadi fokus dari aneks 10. Kita lihat aneks 10 membahas panjang sekali tentang perawat, baik itu sertifikasi bahwa dalam 3 tahun seseorang yang datang ke Jepang harus mendapatkan sertifikasi keperawatan atau dia harus pulang. Dan kita juga lihat bahwa Jepang berhak menentukan berapa orang yang datang. Sementara di 2 yang lain, profesi jasa, saya tulis di situ Gaiko Buho Jimu Bengoshi adalah pengacara yang paham tentang peraturan di luar negeri, bukan peraturan di Jepang. Jadi kalau kita punya orang Indonesia pengacara paham tentang peraturan di Indonesia, maka dia berhak masuk dalam kategori seperti itu. Yang kedua saya tulis di bawah itu Koni Kaikeshi, ini CPA, Certified Public Accountant. Saya pikir ini juga di Indonesia ada. Nah, kalau kita lihat di sini pembahasan panjang di perawat yang saya pikir sekarang sudah memasuki tahun ketiga. Ini perlu mendapat peninjauan ulang dari pemerintah. Kita tahu bahwa dalam sampai tahun kemarin kalau tidak salah hanya 2 orang kita yang lulus yang keperawatan. 2 itu berarti bahwa hanya 1%. Sementara yang lulus secara umum ujian keperawatan adalah 90%. Jomplang. Sehingga ini kita harus perhatikan. Nah, dalam rangka peningkatan daya saing tentu kita bicara nilai tambah seperti juga dengan apa yang disampaikan Pak Dr. saya. Mari kita slide berikutnya. Ini gambaran kasar saya tentang bagaimana kira-kira pertambahan nilai tambah yang diberikan oleh profesi. Kita lihat bahwa gambaran kasar saya bahwa investor, pengusaha akan memberikan nilai tambah yang besar, paling besar di antara sekian kategori. Investor bisa memberikan, kalau ada orang Indonesia menjadi investor di Jepang, pengusaha di Jepang, tentu bisa mengabsorb pekerjaannya di Indonesia. Dan saya pikir pekerjaan-pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang mempunyai nilai tambah rendah. Itu pengusaha. Profesi jasa seperti pengacara tadi, seperti juga akuntan, juga bisa memberikan outsource kepada Indonesia. Tentu saya pikir dalam skala lebih kecil. Sementara karyawan lebih terikat kepada kantornya, kemungkinan bisa memperkenalkan teman-temannya yang ada di Indonesia sehingga outsource itu mudah-mudahan bisa jalan ke sana. Kalau si karyawan tersebut mempunyai jaringan di Indonesia. Sementara perawat dan trainee saya pikir dalam 5 kategori ini mereka memiliki memberikan nilai tambah yang paling rendah. Ini bukan berarti saya merendahkan mereka, karena kita harus akui bahwa mereka ulet sehingga bisa datang.
Di antara hal-hal ini, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, yang penting dari semua ini adalah jaringan dan akses. Apakah investor, seorang pengacara, seorang accountant, karyawan, perawat ring memiliki jaringan dengan Indonesia dan juga memiliki akses ke Indonesia, itu adalah satu hal yang saya pikir perlu dikuatkan supaya nilai tambah ini semakin besar. Kami di Steks Jepang sasarannya itu di 5 kategori ini adalah banyak di karyawan, karena memang kita harus akui bahwa orang-orang Indonesia di sini, alumni-alumni kita di universitas-universitas Jepang, bila dia berada di Jepang, maka kemungkinan besar dia masuk ke kategori karyawan. Sekarang komposisi Steks dalam hal anggota 60%, 40% karyawan mahasiswa. Oke. Jadi kami bergerak di bagian kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan pertemuan-pertemuan tersebut kami membangun jaringan antara kedua. Sekali lagi kata kuncinya di sini adalah jaringan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah yang kita perlukan adalah pergerakan vertikal. Yang saya maksud dengan pergerakan vertikal adalah pergerakan yang meningkatkan nilai tambah. Ini slide berikutnya. Nah, saya pikir di sini adalah kalau kita meningkatkan interaksi dari KBRI, Steks, PBIJ, ini akan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Interaksi seperti apa yang kita perlukan adalah interaksi yang membangun jaringan dan membuka akses. Interaksi seperti ini misalnya bila kita berkumpul seperti ini, saling kenal, saling bisa bercerita, atau saling bisa mengetahui siapa bisa apa. Sehingga dengan demikian kemungkinan kerjasama itu akan betul. Saya pikir di sini KBRI mempunyai peran sentral untuk meningkatkan pergerakan tersebut. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita memikirkan bersama-sama tentang pergerakan vertikal SDM Indonesia dan di Jepang. Inilah saya pikir menjadi kunci. Dan Steks, kami sebagai warga bangsa juga kami ingin memberikan sumbangsi. Anggota-anggota Steks yang bekerja di perusahaan untuk mengetahui bagaimana perusahaan di Jepang, bagaimana tips dan trik. Yang di Research Center tentu bisa memberikan informasi apa saja yang sedang menjadi topik-topik yang menjadi pembahasan di sana. Tentu dalam barangkali dalam batasan-batasan tertentu jika mereka terikat oleh NDA dan sebagainya. Dan kita bisa bekerja sama dengan KBRI dan PBIJ. Dan saya harapkan tentu KBRI bisa memberikan jaringan dan akses tersebut. Misalnya, kalau katakanlah ada pengusaha dari Indonesia datang, pejabat dari Indonesia datang, kita sedang bertemu, saling kenal. Dari saling kenal itulah kita bisa mencari tahu siapa bisa. Tujuannya adalah kembali pergerakan vertikal. Tapi ini penting. Kenapa pergerakan vertikal SDM Indonesia di Jepang atau di luar negeri yang lain? Ini penting karena kita harus mengubah paradigma. Tolong slide. Paradigma yang harus kita bangun sekarang adalah orang-orang yang berada di luar negeri. Itu kita sebut sebagai Indonesia diaspora. Yang saya maksud dengan Indonesia diaspora adalah orang-orang yang berada di luar negeri, yang menetap di luar negeri, yang memiliki ikatan pada Indonesia dan ingin memberikan sumbangsihnya kepada Indonesia. Saya pikir di dalam sini tidak termasuk koruptor yang melarikan diri. Paradigma brain drain itu paradigma yang saya pikir paradigma abad lalu, abad sampai tahun 2000. Sekarang kita harus berpikir bahwa ini adalah Indonesia diaspora. Paradigma brain drain premisnya jika orang tersebut tidak berada di Indonesia, maka dia bukan aset bangsa. Kalau kita mempunyai paradigma Indonesia diaspora, kita lihat orang-orang yang berada di Indonesia sepanjang dia memiliki ikatan batin dengan Indonesia dan ingin memberikan sumbangsihnya kepada Indonesia,
maka mereka juga bagian dari aset bangsa. Dan saya pikir paradigma seperti ini kita harus gunakan supaya orang-orang yang berada di luar negeri seperti kita ini itu bisa sama-sama berusaha mencari tahu bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan agar bisa meningkatkan daya saing bangsa. Saya pikir dengan ini, saya pikir inilah pembuka dari pembahasan kita untuk tanya jawab berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Husni Amrin. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke pembicara berikutnya, yaitu Bapak Bibi Aziz sebagai yang akan menyoroti melihat dari sudut pandang inovasi. Tadi terlihat sedikit Pak Muhammad Lutfi mengerti kata counter dari vicious circle. Jadi saya beberapa waktu yang lalu juga pernah baca artikel salah satu untuk memecahkan vicious circle dari Kapolda Peres, Kaiser polisi ini mengatakan bahwa dari juga Christopher Freeman dari mengatakan bahwa inovasi adalah salah satu kunci untuk memecahkan vicious circle ini. Dan ini terkait dengan apa yang dipesankan oleh bicara ketiga kita, yaitu Bapak Bibi Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lutfi, Pak Profesor Edison, Pak Susni, Pak Didik, Pak Nur Hidayat, teman-teman PPI PAM yang baru masuk ke Asbita yang baru saja terpilih, Saudara Farid, teman-teman dari PPI Tokodai, Nodai, Ciba dan seterusnya, dan juga dari Wakoruku, Grif, bahkan dari Sendai, dan juga undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak banyak memang waktu, namun mudah-mudahan bisa efektif. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Pak Dubes Bapak kita. Dengan semangat barunya ini sangat menggugah semangat jiwa pemuda yang memang kebetulan hari ini 2 hari yang lalu ya, bulan ini kita juga baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda 82 tahun yang lalu. Kalau kita lihat sejarah sedikit bahwa ada sebuah momentum dari pelajar di luar negeri yang membuat sebuah gerakan demi merubah nasib bangsa, yang kalau tidak dilakukan untuk menyatukan, menyamakan, mungkin sejarah kita nggak akan seperti ini. Jadi mudah-mudahan usulannya bagi saya sangat menarik. Mudah-mudahan acara PPI Dunia depan bisa kita lakukan di PAM sama-sama. Mungkin Fitra karena baru ya, baik. Lalu yang kedua, memang tadi disampaikan oleh Mas Surya bahwa beliau adalah young leader di umur 40 dari World Economic Forum. Nah, World Economic Forum memang sebuah lembaga yang paling prestisius, di mana salah satunya juga mengeluarkan apa yang disebut dengan Global Competitiveness Index. Dan ini menjadi sebuah rujukan. Bahkan kemarin Pak dari Pak Menteri Menristek datang tanggal 4 Oktober lalu, beliau pun menyampaikan data ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah beliau paparkan, daya saing ini adalah value. Masalahnya adalah lalu bagaimana meningkatkannya. Tadi sudah kita ditantang dan sudah diberikan gambaran, tapi bagaimana caranya? Nah, ini yang mungkin bisa kita sama-sama bahas. Nah, sebelum hal itu